persembahan dan persepuluhan bisa ditransfer melalui rekening yang sudah terpampang di layar. Jadi kita bisa bersama-sama, jadi nomor rekening yang sudah disampaikan di layar ini. Kemudian untuk doa persembahan persepuluhan dan bahan mingguan, saya mohon dengan hormat kepada Bapak Denny Agustino untuk menyampaikan doa persembahan ini. Waktu saya persilahkan. Ya. Izin Pak Ardi, suara terdengar. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Allah yang baik, Allah yang kami kenal di dalam nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mengucap syukur ya Bapa atas karyamu dalam hidup kami, atas berkat-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami, senantiasa mengalir dalam hidup kami. Bapa yang maha kasih, mengucap syukur ya Bapa, kami boleh Engkau izinkan untuk beribadah meskipun tidak dapat tatap muka secara langsung, tetapi Tuhan izinkan kami untuk beribadah melalui tatap muka daring. Ya Bapa, tidak mengurangi kesungguhan kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur atas kesempatan yang begitu baik yang telah Tuhan izinkan kepada kami untuk memberikan persembahan yang terbaik ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Di tengah kesulitan kami karena pandemi Corona ya Bapa, kami menyadari ya Bapa, kami semua mungkin mengalami kesulitan dalam ekonomi, mengalami keterbatasan dalam aktivitas kami, dalam usaha kami. Namun Tuhan kiranya Engkau ingatkan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh untuk memberikan persembahan yang terbaik semata-mata untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami senantiasa juga berdoa untuk tangan-tangan yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau berikan hikmat sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang jauh sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama yang indah kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Denny untuk doa persembahannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada pujian istimewa. Kembali saya mengingatkan untuk seluruh peserta Zoom untuk suara dimatikan, jadi kita bisa konsentrasi dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Pujian istimewa akan disampaikan oleh Saudari Silvi. Waktu saya. Selamat pagi.
Tuhanku, kita rela kau waktu lamanya dalam tobat aku aman. Bapa surgawi memelihara aku. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah pujian yang kita bisa dengar hari ini, satu hal yang luar biasa, bahwa dalam topan dan kondisi apapun, Tuhan memelihara kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Saya minta untuk Bapak Pendeta Paul untuk bisa pimpin doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh datang bersama-sama kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, untuk memuji, membesarkan namamu, untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk Pendeta Edi yang siap untuk memberitakan firman-Mu, anggota jemaat maupun mungkin ada dari mereka yang tidak kami kenal yang bergabung juga. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Muliakan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, apa kabar? Semuanya pasti diberkati Tuhan. Saya percaya ini bukan satu hal yang biasa. Ketika kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita, bagaimana Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik untuk umat-Nya. Sehingga kondisi apapun kita tetap bisa beribadah. Dan saya percaya ibadah seperti ini malah seharusnya semakin memudahkan kita, betul ya? Karena kita bisa mengatur waktu dengan enak, kita tidak tergesa-gesa, dan sebagainya. Karena kita beribadah di rumah sendiri. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan sangat luar biasa. Sukacita hidup disertai Tuhan. Dalam nas kita saat ini sangat menarik sekali. Bagaimana Daud mengungkapkan perasaan bangganya ketika ia berada dekat dengan Tuhan. Sehingga Mazmur 62 ayat 2-3 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa. Kondisi-kondisi seperti ini, saat seperti ini, firman Tuhan ini menjadi satu berkat yang hebat buat kita semua. Mengapa Daud menulis hal ini? Nanti kita akan melihat ada suasana apa yang dialami oleh Daud sehingga dia mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Nanti kita akan melihat bagaimana Daud mengungkapkan perasaan bangganya terhadap Tuhan yang dia sembah, yang dia percayai, bukan sebagai Tuhan biasa. Yang pertama, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Yang pertama, ia selalu ada buat kita. Ia selalu ada buat kita. Sehingga Daud mengatakan sukacita yang sangat bergembira ketika dekat dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ia selalu ada buat kita.
Di dekat Allah kita tenang. Karena Tuhan ada sumber keselamatan kita. Kalau kita mendengar dan bahkan kalau umat Israel ditanya, sejarah apa yang paling terkesan yang harus dia ingat oleh Israel? Pasti mereka akan menjawab, sejarah waktu Tuhan membebaskan umat manusia, umat Israel pada waktu itu, keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan membuat keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tuhan menyatakan kuasanya untuk menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir pada waktu itu. Kisah pembebasan ini menjadi satu hal yang diingat dan bahkan diceritakan dalam bangsa Israel dari zaman ke zaman, saudara. Karena itulah, kalau kita membaca kitab dalam Perjanjian Lama, berkali-kali para hakim atau para nabi yang menyerukan, ingatlah Israel, Tuhan yang menyelamatkan kita dari perbudakan di Mesir. Hal itu harus diserukan kepada umat Israel, agar umat Israel tetap percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan ketika dia menghadapi berbagai persoalan hidup, karena Tuhan adalah sumber keselamatan itu. Luar biasa, saudara. Juga apa yang dikatakan di sana, dekat dengan Allah, kita tenang. Ini menjadi satu hal yang diingat oleh Daud. Pada waktu itu Daud sedang mengalami satu hal yang luar biasa, saudara. Ini menjadi satu pegangan yang dilakukan oleh Daud. Walaupun Daud kita kenal sebagai seorang raja yang sukses, yang berjaya pada waktu itu, pada waktu di zamannya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Daud juga merupakan seorang raja yang paling menderita. Mengapa, saudara? Karena hidupnya tidak pernah lepas dari ancaman kematian. Berkali-kali ia harus hidup sebagai pelarian karena ingin dibunuh. Berapa kali ia dikhianati. Bahkan anaknya sendiri pernah mau membunuh dia. Sampai ia berpura-pura menjadi orang gila supaya ia tidak dibunuh oleh musuhnya. Dalam Mazmur 62 ini, saudara, dikatakan begitu indah. Kali ini sekali lagi nyawanya sedang terancam. Daud sedang terancam. Banyak orang yang ingin mengambil posisinya sebagai raja. Banyak orang menginginkan jabatannya yang dipegangnya. Dan dengan cara yang munafik, mereka melakukan semuanya itu. Di ayat 5 tertulis, mulutnya memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Wah, saudara, ini satu yang luar biasa. Mungkin kita pernah mengalami seperti itu. Ya, orang Jawa bilang, senyum-senyum, koyo wong sopan. Neng buri pengen ngelawan atau pengen menusuk dari belakang. Rupanya Daud pun mengalami hal ini, saudara. Bagaimana dia menyaksikan banyak orang yang mulutnya memberkati, tetapi dalam hatinya mengutuki dia. Posisi Daud sedang tercepit dan bahkan terhimpit, saudara. Karena itu di ayat 4, dia mengumpamakan dirinya seperti dinding yang miring dan seperti tembok yang akan roboh. Apa artinya, saudara? Itu artinya kemampuannya untuk bertahan semakin habis. Kekuatannya untuk tetap berdiri tegak hampir goyah. Dan bahkan tinggal ditekan saja akan roboh, saudara. Itulah posisi Daud yang pada saat itu sedang mengalami begitu banyak macam kesukaran yang sangat dasar, yang sangat hebat. Sampai dia berkata, aku seperti tembok yang miring, yang segera akan roboh. Mungkin kita pernah mengalami hal serupa, saudara. Walaupun pergumulan yang kita alami
dengan Daud pasti pergumulan yang berbeda. Tetapi kita merasa mungkin keadaan saudara dan keadaan kita semua seperti dinding yang miring, seperti tembok yang akan roboh. Mungkin kita sudah merasa tidak lagi sanggup, tidak lagi bisa bertahan. Mungkin kita sudah habis akal. Mungkin kita sudah patah semangat, putus asa. Mungkin juga pertahanan kita sudah goyah. Sekali lagi saudara, jangan menyerah. Apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini? Apa yang dikatakan Daud tentang kisahnya bersama Tuhan? Kekhawatirannya, kekacauannya, rasa cemasnya yang menghantui dia, yang tidak membuat tentram. Rupanya perlahan-lahan menjadi sirna. Bahkan perasaan takut yang di dalam hatinya, yang selalu menjelajahi hidupnya, semakin sirna. Karena dia tahu Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada buat Daud. Dan Tuhan selalu ada buat kita semua. Jadi itulah yang pertama. Kita harus menyadari kalau Ia selalu ada bagi kita. Ia selalu dekat dengan kita. Ia selalu menjadi Allah yang tinggal diam di dalam diri kita dan siap memberikan pertolongan yang ajaib dan luar biasa di dalam hidup kita. Apalagi di saat seperti ini. Ia ada di dalam kita. Lalu yang kedua, saudara. Apa yang dikatakan? Ia selalu beserta kita. Itulah yang dialami Daud. Daud mengatakan Allah selalu bersertanya. Jika itu yang kita alami seperti Daud yang tadi alami, mari kita belajar bagaimana Daud di tengah pergumulannya. Ia berkata, sesungguhnya hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah, luar biasa, saudara. Di saat kondisi yang sedang mengancam dia dikejar-kejar, mau dibunuh dan sebagainya, dia tercepit dalam satu gua yang tidak pernah dia bisa bergerak. Pada waktu Saul mengancam dia. Tetapi firman ini hari ini dia mengatakan, sesungguhnya hati hanya dekat Allah saja aku tenang. Sesungguhnya hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku, kata Daud. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Di ayat 12, Daud sadar bahwa kuasa itu datangnya dari Tuhan. Saya kira Daud sudah melihat karya yang luar biasa di masa lampau. Saya percaya Daud sudah menyaksikan dan mendengar bagaimana Tuhan telah membebaskan orang-orang Israel, nenek moyangnya dari perbudakan tanah Mesir yang luar biasa. Dan keyakinan itulah yang dia pegang bahwa Tuhan mampu menyelesaikan nenek moyangnya dari persoalan. Tuhan pun mampu akan menyelesaikannya, akan menolong dia, akan melepaskan dia dari segala persoalan. Ini luar biasa. Ini iman yang hebat yang dialami oleh Daud. Bagaimana dia mengatakan Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu beserta dia, Daud pada waktu itu. Jika Tuhan berkuasa melakukan perkara yang besar di masa lampau, pasti Tuhan juga berkuasa menolong masalah hidupnya. Itu yang dikatakan Daud. Karena itu sangatlah ia merasa tenang, berada dekat dengan Tuhan. Menariknya, ketenangan itu diraihnya bukan ketika permasalahan itu lenyap dari hidupnya. Tetapi ketenangan itu didapatnya justru pada saat permasalahan itu hebat terjadi di dalam dirinya. Namun dengan senyap, ia duduk di dekat Tuhan yang menjadi sumber keselamatannya. Sehingga ia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena ia beserta kita. Luar biasa. Saya suka dengan satu pepatah yang mengatakan, lebih baik berjalan di tempat gelap, tetapi bersama dengan Tuhan, daripada berjalan di tempat terang seorang diri, atau tanpa Tuhan. Pepatah ini saya kira sesuai dengan tema pemazmur. Mengapa? Kalau kita adopsi dengan ungkapan pemazmur, kira-kira bunyinya demikian. Walaupun banyak pergumulan hidup,
Walaupun kita dalam lembah kekelaman, tetapi saat kita berjalan di dekat Tuhan, kita akan merasa tenang dan damai. Sebaliknya, walaupun kita hidup dalam kemewahan, bahkan kita memiliki kekuasaan dan segalanya, namun jika kita berjalan sendiri, maka tidak akan ada kedamaian dalam jiwa kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Kita banyak mendengar artis yang tertangkap karena narkoba. Kita banyak orang-orang yang jatuh bukan karena dia tidak memiliki apa-apa, tetapi di saat dia sedang berjaya. Dan rupanya firman Tuhan ini mengatakan, hanya dekat Allah saja, berjalan bersama Allah saja, kita akan tenang dalam segala apapun. Makanya dalam Alkitab tadi, kalau kita bertambah kekayaan kita, jangan lupakan Tuhan. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, karena kekayaan juga akan menjadi sumber penghancur hidup kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Luar biasa pemazmur hari ini, saudara. Mungkin kita merasa mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahkan kita merasa takut karena ada ancaman yang menimpa hidup kita. Atau mungkin kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, di mana Tuhan menghindarkan kita dari bentuk apapun yang ingin mencelakakan kita. Pada saat inilah, saudara, kita dapat merenungkan bahwa bersama Tuhan kita tenang. Makanya pujian tadi yang dinyanyikan oleh Silvi tadi sangat luar biasa. Aku berharap pada Tuhanku, di ngarai atau waktu laut mendru, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Amin, saudara? Saya percaya, saudara berkata amin. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang dikatakannya? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat yang ke-6-7. Terus yang ketiga, ia penolong kita yang ajaib, saudara. Ayat 8 dan 9 apa berkata? Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi yang ketiga, ia penolong kita yang ajaib, luar biasa. Janji firman Tuhan yang begitu ajaib dan indah. Apakah kita bisa mempercayainya sebagai sebuah kebenaran? Yakinlah dengan perkataan Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, ada kesulitan yang sedang terjadi, yang melanda hidup kita saat ini, percayalah bahwa Allah adalah penolong yang sejati, dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, yang tidak pernah kita duga. Dia selalu memberikan pertolongan yang hebat, yang pas pada waktu dan saat di mana kita sedang membutuhkan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, tetapi pertolongan Tuhan dalam bahasa Jawanya itu cespleng, pas pada waktunya. Luar biasa, saudara. Saudara yang saya kasihi, jika Tuhan sudah memberikan hal yang penting bagi hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita, permasalahan apa yang dapat kita khawatirkan lagi? Hal yang patut kita cemaskan bukanlah hidup yang sementara ini. Pemazmur mengatakan, itu hanya angin saja, orang-orang yang hina, suatu dusta saja, orang-orang yang mulia. Hidup kita seperti angin, hembusan napas. Begitu cepat dan begitu singkat. Kadang kita lebih memikirkan hidup kita yang sementara ini daripada hidup kita yang kekal. Kadang hidup kita yang berarti ini, yang singkat ini lebih penting dari segala sesuatu, sehingga kita mengalihkan semuanya untuk hidup yang sementara ini. Walaupun itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada sekedar hidup kita yang sementara ini, yaitu keselamatan yang abadi. Nah, oleh karena itu Daud mengatakan,
Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, jiwa kita dan sebagainya, mengapa kita akan khawatir dengan hidup kita ini? Nantinya pasti kita akan bersama Dia akan lebih bahagia. Namun demikian, kita juga tidak boleh sembrono dengan hidup kita ini. Kita harus menjaga kesehatan supaya kita bisa melayani dengan baik. Kita harus menjaga tubuh kita supaya umur kita yang panjang ini bisa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apalah artinya umur yang panjang? Apalah artinya tubuh yang sehat kalau kita memejamkan mata untuk pekerjaan Tuhan? Itu tidak ada artinya. Apalah fisik yang baik? Apalah harta yang banyak kalau kita tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan? Itu tidak ada artinya. Nah, Daud sedang mengatakan, hidup kita itu seperti napas. Oleh karena itu, selagi hidup kita ini belum hilang, pergunakanlah hidup kita ini seberarti mungkin. Berguna mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan keselamatan jiwa kita itu lebih penting dari apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki dunia akan habis. Sekarang banyak orang yang tidak lagi mampu membayar kesehatan dengan uangnya yang dia tumpuk dalam setiap hari, setiap waktu. Ternyata persoalan sekarang ini bukan masalah harta, tapi persoalan yang kita hadapi sekarang ini, persoalan juga di mana kita harus semakin bergantung kepada Dia. Semakin kita mengingat kebaikan Dia. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Dia selalu menjadi penolong yang ajaib di dalam hidupnya. Ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang secara manusia sudah mentok. Mau berjalan kemana? Mau ke kiri mentok, mau ke kanan mentok, mau ke belakang mentok, mau ke depan mentok. Dan yang ia hanya bisa cari, hanya ke ataslah yang tidak mentok. Itulah saudara, hal yang luar biasa. Mungkin kita mengalami semuanya itu. Mungkin kita sudah mentok kanan kiri dan sebagainya. Tetapi ingatlah, Tuhan kita yang di atas selalu menjadi penolong yang ajaib untuk memberikan solusi bagi hidup kita. Semua permasalahan yang kita hadapi akan berlalu. Dan jika kita sudah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kelak kita akan masuk dalam kebahagiaan yang kekal bersama Dia di surga selamanya. Karena itu janganlah takut, mendekatlah kepada Tuhan. Kuatkanlah iman kita saat ini, sebab hanya dekat Dia sajalah kita dapat tenang dan dapat berjalan menghadapi segala sesuatu di dalam hidup kita. Saya selalu mengatakan, kita berjalan di atas topan, bukan berjalan di bawah topan. Ketika kita bersama Tuhan, kita akan berjalan di atas badai, bukan di dalam badai. Inilah firman Tuhan yang kita bisa renungkan pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ia selalu ada buat kita. Ia selalu berserta kita. Ia selalu menjadi penolong kita yang ajaib. Tuhan memberkati kita. Mari silakan Mas Brian untuk bisa memberikan pujian undangan. Dan setelah itu kita berdoa bersama-sama. Bye.
Terima kasih. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita saat ini. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Jadilah tenang bersama Tuhan. Jadilah tenang di dekat Tuhan. Jadilah Tuhan jadikan harapan kita dalam sepanjang hidup kita. Bahkan di saat-saat kondisi di mana kita sedang dalam ancaman virus corona yang sangat mewabah di negeri kita. Bersama Tuhan, Dialah penolong kita yang ajaib. Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati kami dan Tuhan menolong kami dalam ibadah kami lewat Zoom hari ini. Kami bersyukur untuk semua jemaat Tuhan yang bisa ikut dan mengikuti ibadah kami. Kami juga bersyukur untuk anak-anakmu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan kami hari ini. Dan biarlah firman juga yang ditaburkan menjadi firman yang memberkati kami, menjadi rema, menjadi motivasi untuk kami terus percaya akan kuasa Tuhan. Allah kami, Tuhan kami adalah Allah yang hidup, Allah yang bertakhta dan berkuasa, Allah yang menjadi sumber segala sumber dalam kehidupan kami, Allah yang menjadi penolong yang sejati dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, bila firman-Mu tidak lalu begitu saja, namun akan menjadi berkat dan menjadi kekuatan di saat kami bersama-sama mengalami satu kondisi-kondisi yang sangat luar biasa di negeri kami ini. Kami percaya bersama Tuhan kami menjadi tenang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sekali lagi semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong mereka. Tuhan melindungi dan melingkupi mereka. Tuhan menjagai mereka supaya mereka selalu dalam naungan Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan pemulihan bagi yang sakit. Tuhan juga memberikan pemulihan bagi mereka yang terkena atau sedang isoman karena COVID-19. Kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan sehingga mereka bisa kembali beraktivitas. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah yang luar biasa yang Tuhan izinkan hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan penyertaannya, kiranya pimpinan dan penyertaan Tuhan akan selalu ajaib ada dalam hidup kita. Diberkatilah engkau bersama keluargamu, diberkatilah engkau dengan pekerjaanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar dan pulang kembali dengan keadaan baik. Diberkatilah tempat makanan, minuman, dan tempat persediaan makanan di rumahmu, sehingga akan melimpah ruah dengan tidak kurang satu apapun. Diberkatilah engkau dengan kesehatanmu, diberkatilah engkau dengan segala yang engkau lakukan, sehingga Tuhan menyertai engkau, sehingga engkau selalu naik dan tidak turun, sehingga engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kiranya berkat-berkat ini akan tercurah atas saudara, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Yang luhur lihat, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu atas kesempatan di mana kita bisa berada bersama. Terima kasih.